yang melihat, menonton, dan membaca Master Firasat adalah orang yang halu, saya rasa ucapan itu harus ditimbang-timbang lagi, disaring-saring lagi. Indonesia itu apa coba? Karena Indonesia itu senang dengan nontonnya yang halu-halu. Ketika nontonnya itu misalnya Master Firasat. Oke. Apa yang dia sampaikan? Di situ dia mengatakan bahwa tahu nggak apa yang buat orang Indonesia tidak maju-maju? Ya, salah satunya penyebabnya adalah karena nontonnya itu adalah nonton Master Firasat. Nah, sukanya yang halu-halu. Jadi seakan-akan ya bahwa saya ini adalah penyebab utama Indonesia tidak maju-maju, dan para penggemar saya semua dianggap follower saya itu adalah orang halu semua. Nah, itu yang sampai saat ini saya masih mencerna lebih dalam lagi apa tujuan orang yang bersangkutan ini berbicara seperti itu. Oknum dokter tersebut. Iya, jadi yang mungkin dia tidak ketahui adalah bahwa Master Firasat itu sudah memiliki hakinya. Ya. Jadi teman-teman, perlu kami sampaikan untuk meluruskan ya bahwa Master Firasat ini mengeluarkan buku dan sudah ada hak kekayaan intelektualnya. Ya. Artinya ini sudah dilindungi, ya, dilindungi oleh hukum. Yang dimana ketika ada seorang oknum dokter menyatakan bahwa orang Indonesia bagaimana mau maju kalau nontonnya ya melihatnya Master Firasat yang isinya halu-halu. Nah, ini perlu diluruskan ya bahwa apa yang dikatakan oleh dokter ya atau oknum dokter tersebut jelas itu namanya sama juga menyampaikan sesuatu yang tidak benar, Menyesatkan. Harusnya dia sebagai seorang dokter ya sebelum menyampaikan sesuatu dia petakan dulu, dia pelajari dulu, dia searching dulu gitu sebelum dia berstatement dan mempublikasi statement tersebut. Dan saya pun juga agak curiga gitu ya, apakah ini benar dokter? Karena saya melihat ya kalau dokter itu seharusnya, ini kalau benar dokter kan seharusnya menyampaikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat terkait dengan kesehatan. Ya, bukannya membahas masalah buku orang. Bukannya merendahkan ya seseorang dibilang halu, dibilang Master Firasat ini yang menyebabkan orang-orang Indonesia ini tidak maju-maju. Jadi saya melihat di sini bukan perilaku seorang dokter, gitu. Ini perlu kita luruskan dan disampaikan bahwa secara hukum perlu diketahui bahwa buku Master Firasat ini sudah terdaftar di Haki. Artinya dilindungi oleh undang-undang. Tidak semua orang bisa seenaknya merendahkan, melecehkan, dan berbicara soal buku ini. Apalagi dia bilang dia membawa nama masyarakat Indonesia itu tidak maju-maju karena baca atau nonton tayangan-tayangan dari Master Firasat. Bang, kenapa ini kapan diuploadnya yang dokter? Kenapa enggak informasi atau kita Sudah. Ini sudah lama ini, dan saya sempat bicara juga di media. Saya sempat bicara juga. Dan saat ini saya bertujuan bertemu dengan Bang Sunan karena saya mengenal beliau sudah sangat lama, dan beliau saya rasa adalah orang yang tepat dengan kualitasnya, dengan pengetahuannya. Saya hari ini berinisiatif menemui Bang Sunan untuk langkah apa yang bisa saya ambil secara hukum. Seperti itu. Bang, secara kacamata Abang, Firasat itu kan Abang dalam konteks Abang merasa Abang juga dituduh. Gimana menganggap? Ya, karena dia menyebut Master Firasat. Karena Master Firasat itu adalah milik saya. Dan sudah ada hak kekayaan intelektualnya.
Siapa lagi yang dia bicarakan kalau bukan saya? Secara general kan ini kan gerakan itu kan maaf ya, karena tadi kata apa ada sendiri apa menanggapi ini. Ya, justru di buku ini saya menjelaskan orang memiliki paradigmanya sendiri tentang master firasat itu, baik itu paranormal, baik itu ilmu sains, baik itu ilmu intuisi, itu sah-sah saja. Tapi saya sudah menjelaskan banyak dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Saya menciptakan buku ini, membuat karya yang sederhana ini untuk menunjukkan pada orang lain bahwa apa sih firasat itu, dan semua orang memiliki firasat. Dan di dalam buku ini juga saya menuangkan buah pemikiran saya tentang edukasi bagaimana kita mengelola kecerdasan emosional kita, bagaimana kita menggali dan mendalami tentang intuisi dalam diri kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan itu sangat berpengaruh dan berperan penting sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan master firasat itu adalah penyebab Indonesia tidak maju-maju, dan yang melihat, menonton, dan membaca master firasat adalah orang yang halu, saya rasa ucapan itu harus ditimbang-timbang lagi, disaring-saring lagi. Maka itu saya hari ini inisiatif menemui abang saya ini untuk membicarakan langkah-langkah apa yang akan saya ambil untuk melindungi dari citra baik tentang karya saya. Ya. Bang, sebelumnya sempat ada ini nggak sih bermasalah dengan oknum tersebut, dokter? Saya nggak kenal sama dia, sama sekali tidak kenal. Artinya begini, apa yang saya lakukan ini dan saya suarakan ini adalah agar kita tidak mudah untuk merendahkan hasil karya orang lain, begitu. Yang sudah dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Bang, upaya hukumnya seperti apa, Bang? Karena kan dia kan apa namanya, Bang Wiran ini berdiskusi sama Abang. Nah, langkah Abang ini sebagai praktisi hukum gimana, Bang? Upaya Iya, hukumnya? yang pasti pertama-tama ya jelas setara terang benderang dia menyerang merendahkan suatu karya anak bangsa yang juga sudah didaftarkan ya ke HAKI, Departemen Hukum dan HAM. Artinya karya ini sudah dilindungi, tidak bisa dikopi ya, tidak boleh dikopi atau tidak boleh juga direndahkan, apalagi jelas-jelas membawa nama masyarakat Indonesia. Sementara pada faktanya masyarakat Indonesia mana yang dia maksud sehingga dia bisa menyampaikan masyarakat Indonesia itu bagaimana Tidak maju-maju. maju kalau yang ditonton, yang dilihat adalah master firasat. Ada upaya penghasutan di sana ya. Bang, tapi kan banyak proses yang dilakukan dokter ini, pro kontranya banyak banget, dan juga banyak laporan. Tapi apa yang terjadi kan juga tidak ada apa-apa. Apalagi sekarang juga ada yang bilang settingan dengan kata di penjara kehilangan. Tapi kenyataannya gimana, Bang? Ya, saya perlu sampaikan ya bahwa di Republik ini mungkin saja ada oknum-oknum di belakang dia, ya, oknum-oknum baik itu oknum institusi, mungkin saja juga oknum pengacara, mungkin saja ada oknum-oknum lainnya yang melindungi dia. Namun demikian perlu diketahui, ya, namanya oknum itu tidak selamanya bisa melindungi satu perbuatan, gitu. Satu perbuatan yang kita duga sudah banyak pelanggaran hukumnya. Jadi saya rasa kita lihat ke depan, ya, ketika orang ini betul-betul sudah berkali-kali kita duga membuat gaduh, ya. Kenapa saya bilang membuat gaduh? Itu tadi, dia tidak berperilaku seperti layaknya seorang dokter. Dokter itu mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, memberikan resep obat kepada masyarakat, memberikan tips-tips kesehatan pada masyarakat, bukan mencampuri urusan orang lain. Dan yang saya kaget, apa yang disampaikan Mas Wirang ini, bahwa Mas Wirang itu tidak ada histori sebelumnya, apakah ada istilahnya Menyesatkan. Iya, tidak ada menyesatkan. Tidak ada ini, tidak ada konektivitasnya gitu. Bahkan kenal juga enggak. Kenapa mesti merendahkan karya orang lain gitu? Kenapa? Emang kalau nggak merendahkan karya orang lain, dia tidak bisa mencari popularitas. Kalau nggak nyenggol orang lain, emang nggak bisa viral. Kan nggak begitu. Justru kita banyak lihat di sosial media, banyak dokter bener loh ya, yang saya lihat itu,
menyampaikan itu tips-tips kesehatan buat masyarakat, Edukasi ya. edukasi. Makanya kami juga mempertanyakan kepada Ikatan Dokter Indonesia, apakah oknum dokter Richard ini terdaftar sebagai anggota ID. Kalau terdaftar, kenapa tidak ditegur? Kenapa tidak diberikan sanksi? Yang dimana mengingat track record historinya sudah banyak berkaitan dengan proses hukum, gitu. Itu akan menjadi pertanyaan kami, ya, desakan kami. Ini benar nggak sih seorang dokter seperti ini, gitu ya? Tapi kalau untuk Abang Sidi untuk konteks mempertanyakan atau berbalik konfirmasi dulu, Bagaimana? apa untuk bilang konfirmasi dulu atau menanyakan dulu gitu, sama dari Abang Sidi. Karena Ya, itu saya yang rasa saya Itu yang sedang kami diskusikan. Artinya berdasarkan kekuatan hukum buku tersebut, ya, buku Master Firasat ini kan sudah jelas didaftarkan. Artinya ini buku tentunya sudah melalui proses-proses yang baik dan benar di mata hukum. Kan nggak mungkin juga namanya Departemen Hukum dan HAM, ya, di Direktorat Hakinya mengeluarkan sertifikat surat haki terhadap buku ini ketika buku ini mengandung, ya, hal-hal yang tidak baik untuk masyarakat Indonesia. Saya pasti ini melalui proses-proses yang baik dan benar. Makanya dari Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan sertifikat untuk buku ini. jadi larinya untuk dirasa membuka pribadi orang ya Pak, atau kamu sendiri. Ya karena Master Firasat itu adalah brand di diri saya, jadi saya rasa dia menyerang brand yang saya miliki. Ya, betul. Ya mungkin Kita dia, duga. Ya kita menduga begini. Saya nggak ngerti juga dia ada permasalahan apa dengan kepribadian saya, Ya. sehingga dia menyerang brand yang saya miliki. Dan yang kita sayangkan kan dari cuplikan tadi yang saya lihat dari Mas Wirang, dia menyatakan ya itu atas nama masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana masyarakat kita mau maju-maju kalau yang ditonton seperti Master Firasat? Apa dasarnya dia menyampaikan ya seolah-olah masyarakat Indonesia ini tidak maju karena yang ditonton adalah atau dibaca adalah buku Master Firasat, atau yang ditonton konten-konten daripada Mas Wirang yang alias adalah Master Firasat. Oke, Mas Wirang. Jadi saat ini kan Mas Wirang mensomasi, artinya mensomasi oknum dokter ini, atau seperti apa nih intinya? Saya langkah hari ini adalah menemui Bang Sunan untuk meminta saran dan masukan terbaik untuk saya, langkah apa yang akan saya lakukan. Kalau untuk nanti kita ke depannya akan mensomasi, melaporkan, dan lain sebagainya, itu saya serahkan sama Bang Sunan. Mungkin itu aja. Oh, berarti ini masih konsultasi ya, Bang? Ya. Tapi kalau untuk mengenal seorang Richard di mata Abang, kenapa punya firasat? Gimana dibilang? Lihatnya bagaimana Abang kan punya firasat? Saya tidak perlu berkomentar banyak tentang dirinya karena saya tidak memiliki hak untuk menilai orang lain. Itu bukan bagian dari diri saya, ya. Jadi saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Tapi setidaknya kan ini mempengaruhi apa namanya Image. kehidupan Abang, Sangat, Abang. sangat mempengaruhi saya, sangat. Artinya terganggu juga ya Bang? ya? Sangat terganggu. Kalau tidak terganggu saya mungkin tidak ada di sini. Sangat terganggu. Bahkan dari para pembaca buku Master Firasat itu semua pada geram dan kesal akan kalimat kata-kata yang dilontarkan. Wah, dampak signifikannya seperti apa? Mungkin yang berasa banget dengan apa statement dari Dr. Richard sendiri. Mungkin nanti akan saya tuangkan di dalam oleh keberatan-keberatan saya, nanti saya tuangkan ke karena saya tidak ingin membahas di sini. Bang, terakhir saja. Berarti bisa dibilang selama Abang berbicara di entertain lah ya. Baru kali ini selama 8 tahun kurang lebih, baru kali ini ada orang yang saya tidak kenal dan dia merendahkan karya saya, baru itu. Tiba-tiba tendensius menyerang. Ya. Bisa dibilang IP ya, IP Iya. kan? Iya. IP Master Firasat Abang. Gimana nih Bang secara 8 tahun mengikuti karir dari titik Ya, secara pribadi saya sangat keberatan. Tapi saya pada saat itu sudah memaafkan. Tapi
ada langkah-langkah yang akan saya ambil nanti ke depannya yang saya tidak bisa bahas di sini. Langkah-langkah apa yang akan saya ambil ini juga menjadi pembelajaran buat semuanya untuk tidak semena-mena melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, apalagi merendahkan karya orang lain. Mungkin itu aja. Untuk videonya sendiri dapat dari abang sendiri dapat dari orang lain. Orang lain yang kirim ke saya sangat banyak sekali itu di video YouTube itu.